Halo, apa kabar? Ya, di video kali ini saya akan bikin perbandingan 3 smartphone yang baru aja di launching di Indonesia. Di sini ada Realme 12 Pro Plus 5G, lalu ada Redmi Note 13 Pro Plus 5G, dan juga Vivo V30. Dan saya tuh kemarin udah bikin perbandingan ketiga smartphone ini soal kameranya. Nanti kalian bisa nonton aja. Linknya saya taruh di kolom deskripsi, tapi tunggu dulu video ini selesai. Harga ketiga smartphone ini kalau dicari di marketplace itu ada di angka 5 jutaan. Paling murah itu adalah Vivo V30 ini dengan harga 5,1 juta. Dan Realme dan juga Redmi ini kalian bisa temui di harga sekitar 5,8 atau 5,9 juta. Dan sebenarnya sih di video ini tuh kalau ada Samsung A55 itu enaknya bakal jadi lebih lengkap gitu ya. Cuman saya belum dapat kabar kepastian pinjaman unit dari Samsung Galaxy A55, jadi kita akan bandingkan dulu yang ada aja. Nah, dengan harga yang lebih murah sekitar 800 ribuan, apakah si Vivo V30 ini otomatis jadi pilihan yang paling oke saat ini? Nah, jadi saya akan perbandingkan nanti aspek per aspek dari ketiganya, dan seperti biasa saya akan kasih nilai dari masing-masing aspek tersebut mana yang paling oke buat saya. Dan penilaian ini tentunya akan subjektif gimana pengalaman saya menggunakan ketiga smartphone ini, dan mungkin aja itu akan berbeda dengan pengalaman atau pendapat kalian. Santai aja, nggak perlu marah-marah, kita diskusi santai di kolom komentar di bawah. Dan langsung aja yuk, kita akan lihat dulu untuk penilaian yang pertama, yakni dari segi desain. Soal desain ini tentu bakal subjektif ya, karena kan selera orang beda-beda, tapi yang jelas semua akan setuju kalau desain bagian depan dari ketiga HP ini tuh keren. Dia udah pakai layar dengan model curve, kamera pansol, dan juga bezel yang udah tipis. Sementara desain belakang ini yang beda sih. Ada yang pakai vegan leather, ada juga yang pakai kaca, tapi dari selera saya, desain dan build quality dari Realme ini yang paling cakep. Desain kamera belakang dan juga vegan leathernya yang bikin HP ini tuh berasa jadi solid dan mewah. Walaupun begitu, desain dari Redmi dengan pattern warna kayak gini tuh nggak kalah menarik. So, dari penilaian untuk desain, buat saya sih 9,5 buat Realme, 8,5 buat Redmi, dan juga 8 untuk Vivo. Pembahasan berikutnya ini masih soal dari yang bisa kelihatan lah, yakni dari segi layar. Secara spek, Redmi sama Vivo punya resolusi yang sedikit lebih tinggi dari Full HD, sedangkan Realme masih Full HD aja. Jadi secara tingkat ketajaman atau PPI, Redmi dan Vivo ini lebih tinggi, tapi sebenarnya kalau dilihat langsung sama mata sih nggak begitu kelihatan bedanya. Terus refresh rate ketiganya ini udah sama-sama 120 Hz, sama-sama support SDR10, bedanya Vivo sama Redmi udah SDR10+, sedangkan Realme cuman SDR10 biasa. Terus Redmi udah 68 billion warna, sedangkan Vivo sama Realme cuman 1 billion warna. Tapi terlepas dari segala aspeknya ini, ketiga HP saat saya set ke pengaturan warna layar standar, untuk reproduksi warna ini lebih vibrant warnanya punya Vivo. Dia terlihat lebih pop up dan lebih nyaman kalau dilihat sama mata saya. Sementara untuk kontras, kayak warna yang lebih hitam, kelihatan lebih pekat, itu lebih bagus di layarnya Redmi, dan layarnya Realme terlihat sedikit lebih inferior di antara ketiganya. Lalu dari perlindungan layar, paling oke sih Redmi ya, karena udah pakai Gorilla Glass Victus. Realme ini saya nggak nemuin perlindungan kaca apa yang dipakai. Sementara Vivo saya juga nggak nemuin statement resmi yang dipakai sama brandnya. Ini perlindungan apa? Jadi dengan pertimbangan tersebut, saya kasih nilai 9 untuk Vivo karena layarnya ini lebih oke buat mata saya. 9 juga buat Redmi karena perlindungan kacanya ini udah oke Gorilla Glass Victus. Dan 8 untuk Realme. Perbandingan ketiga, kita bakal ngomongin soal performa. Jadi ketiga HP ini tuh pakai chipset yang beda semua. Ada Vivo dengan chipset yang paling fresh, yakni Snapdragon 7 Gen 3, Realme dengan Snapdragon 7S Gen 2, dan juga Redmi dengan Dimensity 7200 Ultra yang kesemuanya udah berukuran 4 nanometer. Kalau dilihat dari skor Antutu aja sih, di sini paling ngebut itu Vivo ya, disusul Redmi Note 13 Pro Plus dan kemudian Realme 12 Pro Plus. Untuk penggunaan harian ini sebenarnya kalau buka tutup aplikasi, saya bisa bilang ketiganya sama-sama ngebut. Dan RAM 12GB di Redmi saat ini sih belum ngasih perbedaan yang signifikan. Mungkin beberapa tahun ke depan akan berasa bedanya. Nah, untuk render video di sini saya coba di CapCut ya, video 5 menit render 1080 60 fps. Ternyata HP dengan chipset Snapdragon ini lebih unggul dibandingkan dengan MediaTek. Terlihat Vivo yang berhasil menyelesaikan render paling cepat ya, disusul Realme dan kemudian Redmi. Lalu untuk ngegame di sini saya coba pakai main game Mortal Kombat. Sepertinya untuk Realme dan Vivo settingannya ketahan di 60 fps aja. Jadi cuma dapat average kisaran 54 sampai 56 fps. Sementara di sini Redmi bisa stabil 96 fps. Lalu berikutnya di game IAFC atau FC Mobile, ketiganya bisa menjalankan sampai settingan high dengan rata-rata fps yang nggak jauh beda. Vivo paling tinggi dengan 58 fps, Realme 57, dan Redmi 55 fps.
Dan dari suhu ketiganya, setelah memainkan AFC selama 20 menit, Vivo punya suhu yang paling adem ya, seperti yang kalian bisa lihat di grafik berikut. So, untuk penilaian performa, di sini saya kasih nilai 9 untuk Vivo karena paling kenceng dan juga adem, lalu 8,5 untuk Redmi, dan 8 untuk Realme. Terus dengan performa yang udah kenceng-kenceng, lalu kira-kira gimana sih performa atau daya tahan baterai dari ketiganya? Nah, untuk informasi, ketiga smartphone ini menggunakan kapasitas baterai yang sama, yakni di 5000 mAh. Kalau dipakai buat harian, ini daya tahannya sih udah oke ya, udah aman. Untuk detail skenario penggunaan harian, seperti nonton video YouTube dan juga main game, Vivo V30 punya manajemen baterai yang paling oke di antara ketiganya. Dan kalau baterainya habis, di sini Redmi terlihat superior ya, dengan charger 120 watt, sementara Vivo 80 watt, dan Realme 67 watt. Dengan settingan fast charging yang diaktifkan semua, jelas Redmi butuh waktu yang paling singkat buat ngecas sampai penuh. Ini butuh waktu sekitar 24 menit aja. Disusul Vivo dan kemudian Realme yang paling terakhir. So, untuk penilaian baterai di sini saya kasih nilai 9 buat Vivo karena dia yang paling irit, dan juga untuk ngecasnya ya bisa dibilang sosok lah, tengah-tengah. Tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat dibandingkan yang ketiganya. Terus untuk Redmi saya kasih nilai 9 juga karena Redmi ini meskipun baterainya lebih boros dibanding Vivo, tapi ini ngecasnya yang paling kenceng. Dan terakhir Realme ini saya kasih nilai 8 aja karena dia yang paling boros dan juga ngecasnya yang paling lambat. Lanjut untuk performa kamera, ini sebenarnya udah saya bahas di satu video full yang panjang, kalian bisa nonton aja sekali lagi, linknya ada di deskripsi, tapi nanti setelah video ini selesai. Jadi di sini saya akan jelaskan secara garis besarnya aja. Di antara ketiganya, untuk hasil foto Realme punya pewarnaan yang paling natural dan paling mendekati kondisi aslinya. Foto malam hari punya hasil yang lebih balance, dan tentunya dia punya keunggulan kamera tele 3 kali optical zoom yang nggak dipunyai sama Redmi maupun Vivo. Sementara itu, Redmi di kondisi siang hari yang paling enak dilihat buat mata saya. Cuman ada masalah ketika foto kulit manusia yang jadi cenderung kemerahan dan juga hasil kamera depan yang cukup berantakan. Dan Vivo yang bisa dibilang hasilnya paling vibrant serta terlihat soft untuk di beberapa kondisi. Sementara itu untuk performa video, Vivo bisa dibilang yang paling oke, di mana perekaman videonya paling stabil depan belakang. Resolusi kamera juga bisa rekam 4K depan belakang. Cuman emang secara warna jadinya wajah kelihatan lebih putih ya dibandingkan aslinya. Terus hasil video belakang Redmi ini oke banget, stabil dan tajam, cuman ada masalah di kamera depannya yang agak berantakan secara pewarnaan dan dynamic range yang juga sempit. Terakhir, performa video Realme yang paling berasa nggak stabil di antara ketiganya. Dan untuk penilaian kamera di sini saya kasih nilai 9 untuk Vivo ya, karena di sini dia paling balance ya, kameranya oke, videonya juga stabil, dan ya ini tuh all-rounder lah, bisa dipakai kemana-mana. Sementara saya kasih nilai 8,5 untuk Realme karena dia ada kekurangan di stabilisasi video, tapi keunggulan kamera warna yang natural dan juga untuk foto portrait 3 kali optical zoom ini oke banget. Dan terakhir Redmi saya kasih nilai 8 karena dia punya dua kekurangan, yakni secara pewarnaan kulit itu paling berantakan dan juga untuk kamera depannya yang kurang oke. Lanjut ya, soal UI. Sejak awal diterima, kondisi yang berbeda akan kita temui, di mana Realme dan Vivo udah menggunakan base Android terbaru yakni Android 14 dan Redmi masih setia dengan Android 13. Lalu untuk update Android yang akan diterima, Vivo sama Realme itu menjanjikan 2 tahun Android update dan 3 tahun security patch update. Sementara Redmi ini sedikit lebih panjang dengan 3 tahun Android update dan 4 tahun security patch update. Jadi bisa dibilang ketiganya akan terakhir kali menerima update Android itu sampai Android 16. Sementara itu untuk tampilan antarmukanya sampai saat ini MIUI masih jadi list UI yang paling terakhir yang saya sukai karena secara tampilan dan beberapa menu buat saya agak kurang user friendly. Sementara itu Vivo dan Realme karena berdatang dari grup yang sama, UI mereka nih sebenarnya bisa dibilang mirip. Dan buat saya sih secara user experience masih lebih baik ketimbang MIUI. So untuk ketiga UI dari smartphone ini saya kasih nilai 8 ya untuk Realme dan juga Vivo, dan Redmi ini saya kasih nilai 7,5 aja. Dan perbandingan terakhir ini soal fitur. Kalau kalian lihat dari grafik ini jelas ya, Redmi punya fitur yang lebih banyak ketimbang yang lainnya kayak IP rating 68 dan juga infrared blaster. Sisanya ketiga smartphone ini bisa dibilang punya fitur yang mirip. Perbedaan paling mendasar adalah di speakernya Vivo yang masih mono dan IP ratingnya yang paling rendah di IP54 aja. So penilaian ini paling simpel ya. Nilai tertinggi saya
saya kasih buat Redmi 9, lalu saya kasih nilai 8,5 untuk Realme, dan 7,5 untuk Vivo yang paling sedikit fiturnya. Oke, itu dia tadi perbandingan ketiga smartphone. Ada Realme 12 Pro Plus 5G, lalu ada Redmi Note 13 Pro Plus 5G, dan juga Vivo V30. Dan kalau dibandingkan ketiganya itu antara Redmi dan juga Vivo punya nilai rata-rata yang sama. Sementara rata-rata nilai dari Realme itu sedikit di bawah di antara ketiganya. Kembali lagi ke pertanyaan yang di awal tadi, apakah dengan harga yang lebih murah sekitar 800.000 ini tuh auto buy aja ya dibandingkan keduanya? Dan menurut saya iya. Jawabannya adalah yes, mending beli Vivo V30 aja di antara ketiganya. Tapi dengan syarat kalian tidak terlalu memusingkan speakernya ini yang masih mono. Dan sisanya buat saya Vivo V30 ini tuh oke banget ya, nggak ada kekurangan sama sekali lah. Ini tuh buat saya lebih ke arah all-rounder. Tapi buat kalian yang mungkin mau bayar lebih, kalian bisa pilih Realme 12 Pro Plus 5G ini kalau kalian pengen dapetin HP dengan desain yang lebih oke, lebih mewah kelihatannya, dan juga kamera optical 3 kali zoomnya ini tuh kepake banget. Dan terakhir kalian bisa pilih Redmi Note 13 Pro Plus 5G ini kalau kalian butuh HP dengan storage yang jauh lebih besar, 2 kali lipat di antara keduanya, terus juga pengecasannya dia yang paling kenceng di antara ketiganya. Oke, itu dia tadi ya untuk perbandingan lengkap dari ketiga smartphone ini. Semoga video ini bisa membantu kalian yang mungkin saat ini masih mempertimbangkan mau milih yang mana. Ya, segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wow, kebalik-balik Redmi Note 13 Pro Plus 5G, Realme 13 Pro Plus 5G. Oh, bye.